Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Iya, terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya screenshot dulu ya. Peserta kali ini, ya nanti nggak kelupaan ya. Yang mau menyalakan kamera silahkan dinyalakan. Oke, saya screenshot. Satu, dua, tiga. Baik. Kita tunggu sebentar. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Nah, saya gunakan share window, jadi saya bisa sambil menyimak kalau ada yang berkomentar di chat box ya. Malah chat box-nya nggak kelihatan. Oh, ini dia. Oke, baik rekan-rekan. Nah, jadi sekarang saya mencoba menggunakan Jamboard ya, tidak menggunakan slide, sehingga nanti hasil coret-coretannya di sini nanti bisa rekan-rekan juga ambil gitu ya. Jadi setelah kemarin kita membahas model basis data, khususnya adalah di model apa namanya di internal ya, di layar internal, yaitu layar yang terimplementasikan gitu ya. Jadi beberapa model yang digunakan dalam implementasi basis data itu seperti apa gitu ya. Jadi penerapannya secara teknikal di komputer itu seperti apa sih basis data. Nah, itu model yang kemarin yang kita bahas ya. Model yang sesi sebelumnya gitu ya. Nah, selain model-model itu kan juga kita pernah mendengar ada yang menamakan model relasional, apa model entity relationship gitu ya, atau model IR. Ya, ada yang menyebutnya sebagai model IR, atau kalau di apa namanya ketika mendesain basis data gitu ya, orang menyebutnya sebagai IRD ya, atau IRD gitu ya. Ini kok malah nggak bisa buat nulis ya, sebentar. Waduh. Latensinya
parah ya. Sebentar ya, saya disable kamera dulu. Oke. Mudah-mudahan lebih lancar. Bentar ini. Wah, sepertinya laptop saya kehabisan memori. Sebentar, saya close beberapa aplikasi ya. Oke. Mari kita coba. Sepertinya masih nge-lag ya. Baik. Jadi yang pertama adalah mungkin saya harus menunggu sampai beberapa aplikasinya berhasil saya close. Sambil menunggu, kita akan bahas dulu tanpa harus menggunakan sketsa ya. Jadi apa itu model entity relationship gitu ya? Apakah model entity relationship itu merupakan model basis data atau bukan? Jadi model entity relationship ya itu ada yang mengatakan sebagai model basis data, ada juga yang mengatakan sebagai bukan model basis data. Nah, yang mengatakan sebagai model basis data itu dikarenakan model entity relationship ini atau entity relationship ini digunakan untuk menggambarkan seperti apa sih struktur data ya di suatu basis data gitu ya. Jadi menggambarkan struktur data di suatu basis data. Penggambarannya bagaimana? Penggambarannya ini adalah secara konseptual, ya, secara konsep, ya. Karena dia menggambarkan secara konsep, maka tentu saja tujuan atau target daripada
IR ini adalah untuk memberikan gambaran kepada user, ya, atau pengguna dari basis data atau pemilik dari basis data. Ya. Sehingga pengguna ataupun pemilik itu bisa memahami lebih mudah seperti apa struktur basis datanya. Ya. Secara konseptual atau secara logik gitu. Ya. Bukan secara faktual di sistem komputer. Nah, karena dia sebagai penggambaran konseptual, ya, jadi belum tentu secara faktualnya diwujudkan seperti itu. Nah, perwujudan atau implementasi atau pengejawantahan daripada konsep-konsep basis datanya ini secara faktual itu bisa saja menggunakan model hierarki, model network, model relasional, maupun model objek. Ya. Nah, dari situ maka kita bisa lihat bahwa model IR itu ada di atas model faktual, ya, atau model internal gitu ya. Jadi dengan demikian apakah perlu kita merancang basis data itu dengan menggunakan model IR atau cukup dengan model relasional saja misalnya. Nah, karena model IR ini merupakan model secara konseptual dan tujuannya adalah memberikan gambaran kepada pengguna maupun pemilik basis data, ya, jadi ke atas begitu ya. Tujuannya itu ke atas. Jadi kalau rekan-rekan flashback kembali slide saya yang memuat layar-layar arsitektur basis data itu ya, maka entity relationship ini merupakan suatu model yang sangat bermanfaat bagi pengguna dan bagi pemilik data untuk memahami seperti apa data yang dia punya. Ya, untuk memahami. Gitu ya. Bukan untuk implementasi. Jadi memudahkan pemahaman. Pemahaman, oh data saya itu seperti apa. Gitu ya. Kenapa entity ini lebih mudah? Karena dia berbentuk visual. Ya, jadi berbentuk visual. Berbentuk diagram, sementara data itu kan tergantung tipenya gitu ya. Kalau data teks ya dia akan berbentuk teks, data numerik dia akan berbentuk numerik, biasanya berbentuk tabulasi kan. Kalau di relasional berbentuk tabulasi. Gitu ya. Kalau di hierarki ya nanti dia berbentuk untaian atau struktur pohon dan sebagainya ya. Nah, model-model faktual itu cenderung susah dipahami oleh pengguna maupun pemilik basis data yang notabene belum tentu orang basis data gitu ya, atau belum tentu orang IT juga. Nah, jadi pengguna dan pemilik basis data ini kan konteksnya luas ya, bisa dari kalangan apapun. Nah, karena luasnya konteks mereka ya dengan kompetensi yang berbeda-beda, dengan basic yang berbeda-beda, maka model IR ini dirasa merupakan model yang paling mudah dipahami oleh berbagai kalangan pengguna basis data maupun pemilik basis data. Dari situ maka bisa dapat kita simpulkan bahwa model IR ini penting gitu ya bagi mereka. Ya, penting kita buat bagi kalangan pengguna. Ya. Plus model IR ini sebagai konsep data itu bisa dijadikan sebagai acuan, ya, sebagai acuan bagi DBA maupun bagi developer untuk menyusun desain model datanya, entah itu menggunakan hierarki, network, relasional maupun objek. Gitu.
Jadi kalau kita sudah punya IR, akan lebih mudah menyusun relasionalnya, ya, dibandingkan dengan belum punya IR. Tapi kalau sudah punya relasionalnya, bisa nggak kita susun IR-nya? Bisa juga, gitu ya. Bisa juga. Tapi itu akan menjadi seperti, kalau saya sudah punya rumah, bisa nggak saya menggambar arsitekturnya, gitu kan ya? Bisa nggak arsitek itu menggambar ulang suatu bangunan? Ya bisa saja, gitu ya. Tapi kan umumnya sebelum dibangun kan didesain dulu. Jadi sebelum dibuat modelnya dengan relasional kan dikonsepkan dulu. Nah, konsepnya itu bisa menggunakan IR, gitu ya. Dan sekali lagi, IR ini boleh diimplementasikan dengan menggunakan hierarki, network, kemudian relasional maupun objek, ya. Jadi tidak ada keharusan menggunakan salah satu model tertentu. Jadi bebas saja, model manapun bisa, gitu ya. Kenapa? Karena IR ini independen terhadap model implementasi. Karena dia tidak menyebutkan atau mendeskripsikan atau menentukan harus seperti apa dia diimplementasikan. Karena dia merupakan konsep, ya, konsep antar relasi antar data di situ, ya. Oke. Mana? Nah, pada IR itu terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah entitas, kemudian yang kedua relasi, dan yang ketiga atribut. Ya. Saya coba sekarang, malah nggak jalannya. Oke, baik, kita bisa ya. Jadi ada 3 komponen utama, yaitu entitas, relasi, dan atribut. Ya, di mana entitas di sini sama seperti entitas atau relation di relasional, ya. Entitas merupakan sekumpulan data yang subjeknya sama, gitu ya, sekumpulan data yang subjeknya sama. Kemudian relasi ini, nah bedanya dengan relasional itu adalah kalau relasional kan dalam yang dinamakan relasional itu adalah sekumpulan subjek sekumpulan data yang bersubjek sama yang mempunyai hubungan satu sama lain. Ya. Antar datanya itu membentuk hubungan. Nah, kalau di IR relasi itu adalah hubungan antar entitas. Ya, hubungan antar entitas. Jadi relasi itu ada apabila kita bisa menentukan atau menjumpai lebih dari satu entitas atau lebih dari satu subjek data. Sehingga dapat dikatakan bahwa relasi ini merupakan hubungan antar subjek data. Ya. Sementara atribut merupakan anggota daripada entitas. Ya. Jadi relasi di IR bukan hubungan antar atribut, tetapi hubungan antar subjek data. Itu relasi. Ya.
Nah, dinamakan sebagai model entitas relationship karena menggambarkan hubungan antar entitas data atau antar subjek data. Ya. Jadi model ini menggambarkan hubungan antar subjek ya, secara konseptual. Sementara model relasional itu hubungan antar data. Gitu ya, hubungan antar data tanpa melihat subjeknya apa. Tanpa melihat subjeknya apa, dilihat hubungan antar datanya, kemudian dilakukan yang namanya, nanti kita bahas di sesi-sesi berikutnya, itu ada yang namanya constraint, kemudian ada fungsional dependensi gitu ya. Kemudian ada normalisasi gitu ya. Nah, itu kita bisa mendesain atau menentukan seberapa baiknya suatu relasi ya. Yaitu relasi yang benar-benar hanya tergantung pada suatu atribut tertentu saja. Nah, menata ulang relasi-relasi inilah akan menghasilkan lebih daripada satu relasi atau satu subjek data. Ya, jadi biasanya orang mendesain model relasional itu adalah tidak memandang ada subjek apa di situ, tapi langsung mengumpulkan semua itu dalam satu subjek, gitu ya, yang kemudian dilakukan dekomposisi. Setiap ketemu ada parsial dependensi, dilakukan dekomposisi, dan seterusnya, nanti akan menghasilkan beberapa subjek. Tetapi di IR itu dimulai dari menentukan subjek dulu. Jadi entitas dulu ditentukan. Ada subjek apa dalam sekumpulan data ini? Gitu ya. Ada sekumpulan apa, subjek apa, kemudian subjek-subjek itulah dilihat hubungannya satu sama lain. Begitu. Kemudian dilihat subjek ini punya atribut apa saja. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa titik awal dari titik mulainya dari IR itu adalah dimulai dari entitas ini. Ya. Baru kita lihat anggotanya apa saja subjek itu, kemudian ada nggak relasinya dengan subjek yang lain. Ya. Nah, karena sebagai titik awal entitas, ya, jadi sedikit berbeda. Kalau di relasional kita mulai dari atribut kan gitu ya. Karena apa? Karena relasinya adalah hubungan antar atribut. Entitas merupakan abstraksi dari objek fisikal maupun konseptual. Ya. Jadi ketika kita merancang atau mendesain model IR, itu kita mulai dari menentukan entitas. Entitas itu apa? Entitas merupakan abstraksi dari objek-objek atau subjek-subjek fisikal maupun konseptual. Fisikal misalnya contohnya adalah meja, buku gitu ya. Sementara konseptual misalnya adalah guru, murid, kemudian mata kuliah, itu konseptual gitu ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita melihat relasi dan atributnya itu akan ketemu posisinya dia ini adalah fisikal atau konseptual. Kalau fisikal itu atribut-atributnya itu cenderung fisikal, tangible gitu ya. Sementara konseptual atribut-atributnya itu lebih dinamis. Ya. Karena secara konsep itu bisa saja diadakan, bisa juga ditiadakan. Tapi secara fisikal ya, kita sulit meniadakan apa yang sudah ada ya, dan mengadakan apa yang tidak ada. Jadi bedanya di situ ya. Entitas yang jenisnya fisikal maupun konseptual. Tapi baik dia fisikal maupun konseptual, entitas itu merupakan abstraksinya. Jadi penggambaran secara abstraknya. Ya. Lalu bedanya orang dengan mahasiswa itu apa gitu ya? Orang atau manusia ya dengan mahasiswa misalnya.
secara fisik ini kan sama. Ya, secara fisik ini sama bahwa mahasiswa itu adalah manusia. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi abstraksinya, manusia ini adalah entitas tipe fisikal. Sementara mahasiswa itu adalah tipe konseptual. Ya. Konseptual. Kenapa? Karena dia atribut-atributnya adalah suatu konsep. Ya. Yang cenderung dinamis, sementara kalau fisikal itu dia cenderung statis. Gitu. Manusia apakah harus punya nama? Kalau zaman sekarang lebih mudah kalau dia punya nama, gitu ya. Apakah harus dia punya nomor KTP? Nah, kalau di Indonesia iya, tapi di negara lain belum tentu kan gitu ya. Bisa jadi berbeda. Ya. Kalau di negara lain mungkin ada yang namanya Social Security Number gitu ya. Di Indonesia apa itu Social Security Number? Ada yang menyebutnya oke, mungkin nomor BPJS. Ya. Tapi nomor BPJS ada dua kan gitu ya. BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Ya. Apakah itu NPWP? Nah, bisa juga kan gitu ya. Nah, jadi itu adalah konseptual, dinamis gitu ya, bisa berbeda-beda. Nah, kalau di mahasiswa itu yang mengenal ada yang namanya nomor induk mahasiswa, NIM, ya. Ada juga nomor registrasi mahasiswa kan, NRM ya. Jadi beda-beda gitu ya. Kalau di UGM itu nanti ada nomor mahasiswanya ada dua, nomor mahasiswa universitas, nomor mahasiswa fakultas gitu ya. Biasanya mahasiswanya kalau ditanya NIM berapa, apa, universitas apa fakultas, nah gitu. Jadi itu bersifat dinamis ya. Jadi entitas adalah abstraksi dari objek ataupun subjek fisikal maupun konseptual. Kemudian ketika kita menjumpai sejumlah entitas, ya, ketika kita menjumpai sejumlah entitas, itu entitas-entitas ini dapat kita kelompokkan menjadi entitas yang kuat dan entitas yang lemah. Apa itu entitas yang kuat? Itu adalah entitas yang bisa berdiri sendiri tanpa keberadaan entitas yang lain. Jadi kalau kita menjumpai satu entitas, ya, dan dia tidak tergantung pada entitas yang lain, maka dia adalah entitas yang kuat, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya di mahasiswa gitu ya, misalnya kita menentukan subjek mahasiswa ya, kemudian subjek dosen misalnya, lalu juga ada subjek mata kuliah gitu ya, lalu ada subjek misalnya adalah jadwal. Nah, di antara empat ini bisa kita katakan bahwa mahasiswa itu posisinya kuat dalam konteks data ini ya. Jadi dia nggak ada yang lain, itu juga tetap bisa disusun gitu ya, tetap bisa diisi dan dia bisa dikatakan sebagai basis data. Begitu juga dosen ya. Ya. Walaupun nggak ada yang tiga subjek yang lain itu tetap bisa. Nah, bagaimana dengan mata kuliah? Mata kuliah apakah harus ada tabel dosen atau entitas dosen atau entitas mahasiswa? Itu juga tidak gitu ya. Mata kuliah juga bisa berdiri sendiri, tetapi jadwal itu berbeda. Ya. Jadwal biasanya adalah merupakan abstraksi dari suatu apakah mata kuliah, apakah dosen atau mahasiswa. Ya. Misalnya jadwal mata kuliah, jadwal dosen, misalnya jadwal bimbingan gitu ya. Jadwal kegiatan dari mahasiswa gitu kan. Mahasiswa punya kegiatan, Senin mata kuliah apa, Selasa ngapain. Oh, ada ikut
kegiatan HMJ, Rabu, ngapain, dan seterusnya gitu ya. Jadi jadwal ini termasuk yang lemah. Karena dia hanya akan berarti kalau ada entitas-entitas yang lain. Ya. Nah, entitas itu memuat atribut. Gitu kan ya. Entitas itu kita breakdown atributnya apa nih? Sebagai hasil dari proses abstraksi. Mahasiswa itu apa sih? Ya. Jadi dia tidak bisa hanya kita kasih nama saja mahasiswa, tapi juga harus kita tentukan komponennya apa, atributnya apa, sehingga dia dikatakan sebagai mahasiswa. Apakah cukup dengan nama? Maka apakah kalau kita menemukan suatu data di mana memuat atribut nama, bisa kita simpulkan dia sebagai subjek mahasiswa? Kan tidak. Ya. Apakah perlu tanggal lahir? Ya. Punya nama dan tanggal lahir, apakah bisa kita tentukan dia mahasiswa? Tidak juga. Nah, jadi kita perlu atribut tertentu. Misalnya adalah nomor registrasi mahasiswa. Ya, kemudian punya kampus, gitu ya. Punya kampus. Baru kita sebut sebagai mahasiswa, gitu ya. Jadi ini adalah atribut-atribut yang dibutuhkan oleh subjek atau entitas bernama mahasiswa. Begitu juga dengan dosen. Dosen ini adalah sebuah profesi, tapi apakah setiap profesi bisa kita katakan sebagai dosen? Dia dikatakan sebagai dosen ketika dia adalah posisinya sebagai pengajar. Pengajar di mana? Pengajar di perguruan tinggi. Jadi ada perguruan tingginya. Ya, pengajar di perguruan tinggi. Pengajar itu bisa tetap, bisa juga tidak tetap, gitu ya. Kalau tetap dia tentu punya pegawai kan, nomor pegawai. Ya. Kalau tidak tetap, paling tidak dia punya ID kan gitu. Ya. Kemudian biasanya secara formal disyaratkan sebagai surat, dibutuhkan yang namanya surat tugas atau SK gitu ya. Surat keputusan ditetapkan sebagai pengajar. Nah, kalau di kampus-kampus seperti di MIPA itu kan setiap semester ini ada surat tugas atau surat keputusan. Sehingga yang non tetap pun bisa jadi sebagai dosen, tapi ya pada semester itu gitu ya. Semester itu ditunjuk sebagai dosen, itu dimungkinkan gitu ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai entitas atau subjek dosen. Nah, demikian juga dengan yang lainnya ya. Jadi atribut-atribut ini akan menentukan bagaimana entitas itu diabstraksikan. Nah, secara hubungan dengan entitas-entitas yang lain, dari sisi posisi, dari sisi isi atributnya atau hasil abstraksinya, ya. Jadi dari gabungan ketiganya ini, ya, tidak hanya salah satu gitu ya. Jadi dari gabungan dari ketiganya itu, entitas itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang jenis independen, ya, yang bebas. Biasanya yang independen ini strong, ya. Kemudian jenis yang dependen, ya, tergantung pada entitas yang lain, gitu ya. Dan ada juga entitas yang bertipe karakteristik, yang biasanya dia bertipe karakteristik karena dipengaruhi oleh abstraksi dan atributnya. Ya. Nah, kita nanti lihat lebih detail tentang bagaimana tipe-tipe entitas ini, gitu ya. Jadi yang pertama adalah tipe entitas yang independen. Ya. Tipe yang independen. Tipe entitas independen ini biasanya dikenal juga dengan tipe entitas kernel.
atau sebagai tulang punggung utama dalam basis data. Ya, tulang punggung utama dalam basis data. Kalau kita lihat yang ini sebelumnya, ya, mahasiswa itu independen, dosen itu independen, mata kuliah itu independen, gitu ya. Nah, yang independen ini, kalau sudah kita lengkapi dengan relasi yang terbentuk satu sama lain, atributnya satu sama lain, maka membentuklah jaringan tulang punggung, ya, antara mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dosen ada relasi dengan mata kuliah juga ada relasi dengan mahasiswa, gitu ya. Dosen mengampu mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah, gitu ya. Nah, jadi jaringan itu akan menjadi sebagai jaringan tulang punggung. Sehingga dapat dikatakan bahwa jaringan tulang punggung dalam basis data itu adalah jaringan tulang punggung itu adalah jaringan entitas atau relasi antar entitas yang independen. Ya. Jadi kalau di jaringan itu terdapat entitas yang tidak independen, maka jaringan itu bukan bisa dikatakan sebagai jaringan tulang punggung, ya. Nah, jaringan tulang punggungnya kita reduksi saja dulu entitas-entitas yang bertipe lain. Jadi kita hanya pilih entitas-entitas yang independen saja. Independen di sini berarti kan dia bebas, gitu, tidak tergantung satu sama lain. Ya, entitas satu dengan entitas yang lain, sehingga disebut juga dengan kernel atau core, ya. Yang kedua adalah dependent, ya, merupakan entitas turunan, ya, merupakan entitas turunan. Biasanya itu tergantung kepada entitas yang lain, ya, tergantung pada entitas yang lain. Ciri khasnya kalau di model relasional itu adalah dia punya yang namanya foreign key, ya, foreign key. Jadi ada merujuk ke entitas yang lain. Biasanya entitas yang dirujuk itu adalah entitas independen, tapi tidak mesti, ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi merujuk ini, maka ciri tambahan dari independen itu adalah dia tidak merujuk kemanapun. Ya, namanya saja dia bebas. Jadi dia tidak pernah tergantung kemanapun. Sementara yang dependen itu adalah dia merujuk ke entitas yang lain. Jadi kalau kita menjumpai sekumpulan entitas A dan sekumpulan entitas B, gitu ya. Pada entitas A dan B ini kita bisa gambarkan bahwa apabila entitas A, ya, itu dirujuk oleh entitas B, gitu ya, anggota dari entitas B, dan entitas A itu tidak pernah merujuk ke yang lain, ya. Jadi tidak pernah ada di sisi sini, atau gampangnya bukan inilah ya. Jika saya ganti ya, jangan A kapital ya. Jadi jika A itu anggota dari A kapital, ya, dirujuk gitu ya, dirujuk oleh B, anggota dari B, ya, dan tidak pernah kita jumpai ada A merujuk ke B, jadi tidak pernah, maka dapat dikatakan bahwa A ini adalah entitas independen. Ya. Sementara sekali suatu entitas itu merujuk ke entitas yang lain, maka dia sudah dapat dikatakan sebagai entitas dependent atau tergantung pada yang lain. Ya. Nah, karena dia tergantung kepada yang lain, maka keberadaannya juga dipengaruhi oleh entitas yang lain. Dalam artian, apabila entitas yang lain itu tidak ada, maka bisa jadi entitas ini juga tidak diperlukan. Ya, apabila A-nya di sini tidak ada, maka B itu eksistensinya bisa diabaikan, gitu ya. Jadi B ini bisa didispose atau dibuang. Ya. Tetapi
A ini tidak bisa dibuang apabila ada B. Ya. Jadi suatu entitas independen dirujuk oleh entitas dependen, maka selama masih ada entitas independennya tidak bisa dibuang atau eksistensinya harus dipertahankan. Karena kalau tidak, dia akan menyebabkan efek domino hilangnya entitas-entitas dependen. Yang ketiga adalah tipe karakteristik. Ya. Tipe karakteristik merupakan tipe entitas perluasan, baik itu independen maupun dependen. Ya. Karena dia perluasan, biasanya dia akan kalau di relasional ya itu relasinya akan membentuk jaringan relasi one to many, ya. One to many biasanya disimbolkan begini ya. Nah, gitu ya. Nah, biasanya relasinya adalah one to many, dan ini biasanya bisa jadi dia adalah entitas karakter dari entitas yang diturunkan, gitu ya. Jadi kalau nah, di sini di antara 4 ini kita tidak menemukan entitas karakter, karena jadwal ini dia adalah entitas dependen, tergantung, gitu ya, tergantung. Ya. Tapi misalnya contohnya adalah apa namanya, turunan itu adalah dari dosen, misalnya kita bisa menurunkan entitas keluarga, gitu ya, keluarga. Nah, entitas keluarga ini adalah turunan dari dosen. Ya, atau karakteristik dari dosennya, gitu ya, sebagai turunan. Nah, karena dia turunan sekaligus dia akan menjadi dependen. Ya, karakteristik itu biasanya otomatis dia dependen. Tetapi karakteristik juga itu bisa diturunkan dari dependen. Ya. Sehingga karakteristik itu bisa kita katakan sebagai himpunan bagian dari entitas dependen. Ya. Oke, itu untuk yang tipe entitas, kemudian yang atribut ya. Jadi dari suatu entitas itu kita harus jabarkan atributnya. Di mana di model relasional atribut ini merupakan data ya. Data atau sekumpulan data pada domain-domain tertentu. Di model entity relationship, atribut itu ada beberapa jenis, yaitu yang simple, yaitu atribut-atribut yang bernilai tunggal, ya, atau berposisi independen, ya, berposisi atomik. Maksudnya adalah bukan penggabungan dari 2 atribut atau lebih, ya. Juga nilainya itu adalah biasanya apa disebutnya ya? Ordinal ya, nilainya adalah ordinal. Biasanya itu ya. Nilainya adalah ordinal. Itu yang simple. Nah, kemudian yang gabungan itu adalah komposit. Ya, komposit. Jadi atributnya itu adalah komposit. Yaitu merupakan atribut yang sebenarnya ya terdiri dari beberapa komponen atribut simple. Ya, jadi atribut-atribut simple digabungkan maka terbentuklah atribut komposit. Ya. Atau atribut komposit ini merupakan payung terhadap sekumpulan atribut simple ya atau atomik yang dikemas atau dikaitkan sebagai satu kesatuan. Ya, dikaitkan sebagai satu kesatuan. Contoh misalnya adalah NIM di UGM ya. NIM
Itu merupakan atribut komposit. Kenapa? Karena dia memuat angkatan, ya, kemudian nomor registrasi, kemudian memuat fakultas, lalu ordinal, ya, ordinal di fakultas, gitu ya, urutannya. Jadi nomor induk mahasiswa di UGM itu merupakan komposit, ya. Nah, kompositnya itu bisa berbentuk hierarki, bisa juga berbentuk sub atribut. Kalau hierarki berarti dia dibentuk dalam sesuai dengan susunan tertentu, ya. Susunannya tertentu itu hierarki. Ya, jadi ada urutan gitu ya. Susunannya dia maka hierarki seperti tanggal, ya. Tanggal itu bisa kita katakan sebagai hierarki, yaitu memuat tahun, bulan, tanggal. Ya. Jadi urutannya tertentu. Kalau urutannya bisa kita abaikan, maka disebut juga dengan subatribut. Ya, jadi atribut yang ada atributnya lagi gitu ya. Terdiri dari lebih dari satu atribut. Gitu, ya. Kemudian tipe yang ketiga itu adalah multi value. Multi value maksudnya adalah atribut ini bisa memuat beberapa value atau boleh memuat beberapa value. Ya, boleh memuat beberapa value. Yang biasanya value-value-nya itu adalah atribut simple, komposit maupun derivatif di entitas yang lain. Ya. Jadi di suatu entitas dia multi value. Gitu ya. Contoh misalnya adalah mata kuliah gitu ya. Jadi ada suatu entitas misalnya jadwal nih atau jadwal gitu ya. Hari lalu mata kuliah. Ya, nah, di sini mata kuliah ini isinya adalah kode mata kuliah. Jadi hari Senin kode mata kuliahnya apa saja? Basis data, kemudian misalnya sistem operasi, Jarkom gitu ya. Nah, Selasa apa? Selasa misalnya adalah apa namanya? Algoritma dan struktur data gitu ya. Nah, jadi cuma itu aja. Sementara basis data sistem operasi ini adalah tunggal atau simple di komposit di identitas mata kuliah gitu. Ya. Jadi masing-masing ini dia apa namanya? Tunggal atau atomik. Contoh lain misalnya adalah warna gitu ya. Misalnya suatu entitas misalnya apa? Warna baju misalnya ya. Warna baju misalnya jadi baju gitu ya. Punya warna nih. Ya. Baju warnanya apa? Warnanya misalnya baju ada yang warnanya hitam, polos, satu kan tunggal. Ada juga baju yang warnanya misalnya merah, tapi ada kuningnya. Nah, merah kuning gitu ya. Itu ya. Atau seperti bendera kan, bendera Indonesia apa? Merah putih. Bendera Singapura merah putih juga gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Tapi ada juga yang benderanya cuma putih saja, merah saja, hijau saja dan sebagainya. Ya. Jadi itu contoh yang multi value. Jadi kadang dia nilainya tunggal, tapi bisa lebih, gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah tipe derivatif, yaitu turunan. Ya. Pada model IR kita mengenal atribut jenis ini ya, atribut derivatif ini. Tapi di mode diimplementasi biasanya nggak ada. Gitu. Ciri khasnya biasanya itu. Jadi di model IR atribut ini ada, tapi di implementasi dia tidak ada. Ya. Nah, kenapa?
Karena umumnya ini adalah konsep. Contoh itu adalah atribut misalnya mahasiswa nih. Ya, mahasiswa tanggal lahir. Tanggal lahir ya. Ini anggaplah komposit ya. Tanggal lahir komposit. Dia punya atribut umur. Ya kan? Umur atau usia. Nah, jadi entitas mahasiswa ini punya atribut umur atau usia ya di model IR. Tetapi ketika kita membuat model relasionalnya atau model hierarkinya atau network atau objeknya, dengan kata lain ketika kita implementasikan biasanya ini kita abaikan nih. Nggak kita buat. Ya, hanya tanggal lahir saja. Apakah menjadi tidak punya mahasiswa ini tidak punya data umur? Masih punya nggak dia atribut umur atau usia? Gimana menurut rekan-rekan? Masih punya nggak dia atribut umur atau Sudah usia? terwakilkan oleh Sebentar, saya kok tidak mendengar. Coba saya ganti speaker ya. Tes. Jawaban dari Mas Tommy yaitu masih terwakilkan dengan tanggal lahir. Gimana yang lain? Setuju? Tadi saya lihat ada yang menyalakan mikrofon. Setuju, Pak. Tapi belum kedengaran suaranya tadi Drufayoti ya. Baru Setuju, Pak. suara Setuju, Pak. conversation. Saya setuju sama Mas Tommy, Pak. Coba diulang. Saya setuju, Pak, dengan Mas Tommy. Oh Karena iya. sudah terwakilkan oleh tanggal lahir. Oke, sudah terwakilkan. Atau bagaimana? Apakah tanggal lahir ini mewakili umur? Kurang pas juga kalau kita sebut mewakili ya. Kalau mewakili kan berarti nanti setiap kita butuhkan dia yang mewakili dia gitu ya. Tapi tidak, sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi umur ini kita tidak implementasikan karena kita menganggap bahwa atribut ini adalah atribut konsep atau atribut yang berupa aturan atau berupa rumus atau berupa fungsi. Ya. Di mana konsep ini, aturan ini atau fungsi ini dapat kita lakukan suatu proses atau suatu perhitungan atau suatu operasional dengan melibatkan atribut-atribut yang lain, maka dia akan kita dapatkan nilainya. Gitu. Ya. Jadi dengan menggunakan atribut-atribut yang lain, maka kita akan dapatkan hasilnya atau nilainya. Ya. Atau turunan atau hasil operasi dari atribut yang lain. Jadi tanggal lahir tidak mewakili umur, tetapi umur didapat dengan memanfaatkan tanggal lahir untuk dihitung. Ya. Tapi menghitungnya tidak hanya menggunakan tanggal lahir, tetapi juga menggunakan tanggal pada saat dia dihitung. Ya. Jadi berapa usianya itu tergantung kapan itu ditanyakan. Jadi kalau kita melakukan query umur tahun 2010 dengan umur tahun 2020 hasilnya akan berbeda. Ya. Tanggal lahirnya tetap sama.
Ya kan, tanggal lahirnya tetap sama. Misalnya lahir tahun 2000. Ya kan? Kita ambil data umurnya tahun 2010, dia akan menghasilkan 10. Pada 2020 dia akan menghasilkan 20. Nah, itulah atribut derivatif, ya, yang biasanya cuma ada di model IR, ya, di model IR atau di entity relationship, tapi di implementasi biasanya tidak ada. Gitu. Ini salah satu contoh paling nyata atribut di model IR dengan di relasional. Di relasional biasanya model atribut derivatif ini enggak digambarkan. Kenapa? Karena kalau digambarkan atau kalau dimuat atau didesain, itu kan harus diwujudkan. Namanya saja modelnya itu adalah model faktual, model implementatif, gitu ya. Jadi kalau ada di model relasional itu berarti harus diwujudkan, berarti harus dibuat. Nah, pada saat dibuat kita kebingungan mau mengisi apa. Kenapa? Karena begitu kita isi, apalagi usia itu dalam misalnya kalau timestamp gitu ya, itu akan setiap detik berubah. Kalau kita lakukan dalam satuan hari, itu maka tiap hari dia berubah. Kalau dalam satuan bulan, tiap bulan dia berubah. Kalau kita buat tahun, tiap tahun itu berubah. Bayangkan, kalau kita punya data yang cukup besar, contohnya misalnya adalah mahasiswa satu universitas, gitu kan, bisa jadi kita tiap hari harus mengecek mana yang harus berubah, ya, sehingga itu tidak efisien. Ya, jadi tidak selalu atribut di IR itu pasti diwujudkan. Nah, atribut-atribut yang tidak bisa diwujudkan itu adalah atribut-atribut yang berjenis konsep atau derivatif. Nah, dari sekian atribut itu ada yang disebut dengan atribut key atau atribut kunci. Ya. Atribut key atau kunci. Apa itu atribut key? Atribut key merupakan atribut yang menentukan sebagai kunci entitas. Ya, kunci entitas. Yaitu atribut kepala di suatu entitas. Ya, atribut kepala di suatu entitas. Jadi yang bisa kita katakan sebagai penentu subjek. Ya, penentu subjek. Ya. Contohnya adalah ketika tadi ya, mahasiswa. Loh, kapan suatu kita melakukan abstraksi, tapi di antara atribut-atribut ini, kapan dia itu sebagai mahasiswa? Ya. Oh, dia sebagai mahasiswa apabila punya NRM. Maka bisa dikatakan NRM ini adalah atribut kepala atau kunci, gitu ya, karena dia menentukan subjeknya. Dosen juga sama. Dosen itu yang menentukan bahwa dia itu dosen apa? Perguruan tinggi, nomor pegawai, surat tugas, ID. Nah, maka ya kumpulan atribut ini bisa kita katakan sebagai atribut kunci. Jadi atribut kunci tidak harus satu, gitu ya. Jadi yang menentukan subjek dosen itu bisa kita lihat dari sisi atribut mana nih yang menentukan dia itu subjek. Mata kuliah, nama misalnya. Apakah nama menentukan dia itu mata kuliah? Ya, bisa nggak mata kuliah itu nggak punya nama? Oh, harus punya nama. Oke, berarti nama salah satunya. Gitu ya. Sebagai atribut kunci. Lalu kode misalnya. Ya. Kode bisa juga gitu ya, atribut kunci. Ya. Kemudian jenis misalnya, jenis ada pilihan, ada wajib gitu ya. Nah, ini atau kurikulum. Kurikulumnya, kurikulum tahun berapa nih? 2001, 2022 gitu ya, 2021, 2020. Nah, itu
oh ternyata bisa juga menentukan, ya. Maka ya kurikulum bisa juga masuk sebagai atribut key atau atribut kepala. Jadi tidak harus satu, ya. Nah, dari sekian jenis atribut-atribut kunci atau atribut kepala tadi itu dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Yaitu ada yang namanya kandidat key, ya, kandidat key. Kandidat key merupakan semua atribut, ya, semua atribut yang bisa menentukan atau menjadi ciri suatu entitas. Ya, ciri suatu entitas. Ya, jadi pertama dia adalah menentukan ciri suatu entitas. Biasanya bersifat unik. Kalau ciri-ciri kan biasanya bersifat unik gitu ya. Karena kalau ciri-ciri itu sama itu susah kita membedakan gitu kan ya. Ciri-ciri bunga mawar dibandingkan bunga melati. Itu berarti kita mencari yang berbeda di bunga mawar terhadap bunga melati. Artinya kita mencari yang hanya ada di bunga mawar dan tidak ada di bunga melati. Berarti dia unik. Kenapa? Karena hanya ada di bunga mawar. Itu kan. Ya. Nah, sebagai sifat dari uniknya ini akan menjadikan dia sebagai ciri, ya. Umumnya bersifat super key. Super key itu adalah penentu, ya, atau pembeda antar set atribut. Ya, jadi ketika ada dalam suatu entitas itu terdapat beberapa data, gitu ya, atau sekumpulan atribut, ya, maka kandidat key ini adalah atribut-atribut yang bisa menjadi penentu, pembeda set atribut, untaian-untaian atribut itu. Kalau di relasional kita mengenalnya sebagai tuple atau record gitu ya. Jadi kandidat key itu adalah penentu tuple atau recordnya, bahwa setiap record yang berbeda itu pastilah super key-nya itu berbeda juga. Gitu. Setiap key yang berbeda, untaiannya berbeda. Setiap untaian yang berbeda, key-nya berbeda. Itulah super key. Ya. Nah, dalam suatu entitas bisa saja terdapat lebih dari satu key yang dinamakan sebagai kandidat key ini. Ya, lebih dari satu super key. Karena itulah disebut dengan kandidat key. Ya, karena bisa terdiri lebih dari satu. Ya, atau dengan kata lain, mereka ini adalah calon-calon primary key. Gitu ya, calon-calon primary key. Calon-calon primary key ini atau kumpulan atribut ini bisa berupa atribut single, bisa juga atribut komposit dari tipe atribut ya. Bisa yang simple, bisa yang komposit. Ya. Tetapi umumnya tidak bisa berjenis multi value, apalagi derivatif. Ya. Kalau derivatif ini kan karena dia konsep bisa ditiadakan. Ya. Kalau kunci ditiadakan kan hilang semua kan gitu. Ya. Jadi umumnya hanya ada dua jenis atribut yang memenuhi syarat sebagai key, yaitu yang single atau atomic atau yang simple maupun yang komposit. Ya. Nah, kandidat key yang komposit, ya, yang anggotanya lebih dari satu, itu dikenal juga dengan composite key. Ya. Jadi kandidat key yang atributnya komposit itu dikenal juga dengan nama composite key. Jadi jelas ya. Sementara kandidat key yang anggotanya cuma satu, ya kandidat key saja gitu ya.
Jadi yang dibedakan ketika composite key itu adalah composite key merupakan kandidat key dengan member atributnya adalah komposit atribut ya, atau atribut komposit. Itu. Sementara kandidat key sendiri bisa atributnya bisa komposit, bisa juga yang single atau yang simple atau yang atomik ya. Tapi ketika dia atributnya komposit, maka dia juga sekaligus sebagai composite key. Jadi double ya, kandidat key plus composite key. Ya, kandidat key dan composite key. Nah, dari sekian kandidat key yang dipilih sebagai primary key itu adalah disebut dengan primary key. Ya. Jadi kandidat key yang terpilih itu disebut dengan primary key. Sementara yang tidak terpilih dikasih nama secondary key. Ya, tidak terpilih secondary key. Terpilih primary key. Kalau kandidat key-nya ada 3, berapa secondary key-nya? Ya secondary key-nya berarti sisanya yang tidak terpilih. Yang terpilih kan cuma boleh 1. Jadi kalau ada 3, terpilih 1 ya tinggal 2. Ya, 2-nya sebagai kandidat secondary key gitu ya. Sementara 1 primary key. Kalau kandidat key-nya 4, ya berarti secondary key-nya ada 3 gitu ya. Nah, apabila ada suatu key di suatu entitas yang tidak independen ya. Jadi apabila ada suatu atribut ya, ada suatu atribut di non independen entitas ya, atau di dependent entitas itu merujuk ke primary key di entitas yang lain, maka atribut ini adalah foreign key. Ya, atribut ini adalah foreign key. Apakah foreign key ini bersifat super key atau tidak? Secara langsung itu tidak. Ya, secara langsung dia tidak super key. Ya. Artinya secara langsung dia bukan key awalnya. Belum tentu ya. Tapi boleh ya. Belum tentu dia adalah key. Tetapi karena dia merujuk kepada suatu primary key, ya, karena dia merujuk ke suatu primary key, gabungan ya set atribut entitas dependent dan independennya ini, ya, ini yang dependent ya, dependent, dan ini yang independent. Maka gabungannya ini itu menghasilkan dia sebagai key. Ya. Atribut ini sebagai key. Dan jadilah dia itu adalah foreign key. Karena sebenarnya dia adalah kepanjangan tangan dari primary key di tempat yang lain gitu. Ya, kepanjangan tangan. Nah, kalau secara dependensi fungsinya bisa kita gambarkan seperti ini. Jika A adalah primary key, lalu B ini adalah atribut, ya, atribut biasa, ya, atribut biasa. Kemudian C dan D juga atribut di entitas, ya, ini entitas X, ini entitas Y gitu ya. Lalu entitas Y dan X ini direlasikan di mana B itu merujuk ke A. Ya. Merujuk ke A. Maka bisa kita katakan bahwa terbentuklah composite key AB ya, yang akan menjadi set pembeda
ya, set pembeda ditambah C dan D gitu ya. Nah, sehingga AB ini adalah foreign key. Nah, jadi awalnya belum tentu B ini adalah key. Tapi boleh saja dia key gitu ya, nggak ada yang melarang. Tapi seandainya pun dia bukan key, tapi karena A ini sudah key, ya, dan jalinan ini menghasilkan set pembeda set antara A, B, C, D, maka jadilah AB ini adalah foreign key. Ya, foreign key gitu. Atau bisa dikatakan gabungan entitasnya ini, ya, jadi entitas X ditambah dengan entitas Y atau entitas XY, ya, itu primary key-nya atau key-nya itu adalah AB. Ya, AB ini jadi key di union entitas XY. Ya, jadi kalau kita lebih tepatnya gini ya. Jadi kalau entitasnya ini digabungkan, digambar ya. Jadi XY gitu ya. Maka atributnya adalah AB sebagai primary key. Di mana di yang lainnya adalah C dan D. Gitu. Jadi AB sebagai primary key-nya atau sebagai key-nya. Ya. Yang akan menghasilkan set pembeda AB, CD. Gitu, ya. Itu adalah foreign key. Ya. Nah, jadi ketika kita merancang IR itu bisa juga kita menghasilkan foreign key itu dari suatu entitas yang kita pecah. Jadi apabila suatu entitas kita pecah menjadi dua, maka kita lihat atribut mana yang awalnya sebagai primary key, setelah dipecah maka satu tetap sebagai primary key, di tempat yang lain akan menjadi foreign key. Gitu, ya. Jadi jika kita punya entitas alpha gitu ya, punya atribut X, Y, Z, gitu ya. Lalu ini kita pecah menjadi dua, maka atribut mana yang menjadi primary key di awal, di alpha ini misalnya adalah atribut X, maka pecahan dari atribut X ini akan menjadi primary key di satu tempat dan foreign key di entitas yang lainnya. Penggabungannya juga berlaku sebaliknya, gitu ya. Mana atribut yang digabungkan, maka penggabungannya itu pastilah penggabungan antara yang tadinya yang satu sebagai primary key dan yang satu sebagai foreign key. Ya. Nah, itu yang kita jadikan acuan ketika menggabungkan ataupun memecah entitas di di entity relationship. Terakhir itu adalah relasi. Ya, jadi setelah kita punya entitasnya apa, kemudian atributnya apa, itu ya, maka setiap entitas sudah kita tentukan atributnya, bisa nggak kita lihat adakah hubungan antara kedua entitas ini, entitas A dan entitas B. Apa hubungannya dia? Gitu ya. Nah, hubungan antar entitas inilah disebut dengan relationship. Ya, atau relasi di bahasa Indonesia kan gitu ya. Kalau di model relasional, relation ya biasanya disebut dengan relation. Yaitu adalah entitas ya. Di model entity relationship, relationship itu adalah relasi antar entitas. Jadi di model IR ini adalah relasi, di model IR ini yang namanya relasi. Jadi beda ya, beda simbolnya. Kalau di relasional, relasi itu yang kotak justru kan.
Tapi tidak ada jajar genjang gitu ya, belah kedupan nggak ada di relasional. Nah, di entity relationship, relasi itu adalah yang belah ketupat. Ya, sementara yang kotak itu adalah entitas. Kenapa ada relasi? Karena di IR itu melihat hubungan antar subjek data. Jika saya punya entitas mahasiswa, lalu ada entitas dosen, apakah kedua data ini punya hubungan atau tidak? Kalau punya, apa? Kalau tidak punya, ya sudah, berarti nggak ada relasinya. Gitu. Nah, pada akhirnya nanti adalah ketika selesai merancang basis data secara konseptual dengan IR, itu akan dilihat jika ada satu atau sekumpulan relasi yang terputus hubungannya dengan satu atau sekumpulan relasi yang lain, maka sekumpulan relasi tersebut seharusnya menjadi basis data yang berbeda. Ya. Jadi jika saya punya entitas A, entitas B, entitas C, entitas D gitu ya, di mana B berelasi dengan D dan A berelasi dengan C. Ya. Tetapi A tidak ada relasi dengan B, tidak ada relasi dengan D, begitu juga C tidak ada relasi dengan B ataupun D. Maka sebenarnya ini adalah database yang berbeda konteksnya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak ada hubungan antar relasinya, antar entitasnya maksudnya. Ya, maka ini adalah database yang berbeda. Tetapi jika ada, misalnya A berelasi dengan D, gitu ya, A berelasi dengan D, nah maka ini bisa dikatakan menjadi satu database karena dia membentuk jalinan graf yang tidak terputus. Ya. Jadi bisa juga ada seperti ini kan multi juga boleh gitu ya, multi relasi itu juga boleh. Ya. Jadi selama dia tidak terputus, maka bisa dikatakan satu dalam satu database. Tetapi apabila grafnya itu terputus, maka dia tidak terdiri dari satu database, tapi terdiri dari sejumlah database yang terputus. Gitu. Ya. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya apakah kita merancang basis data itu yang saling terhubung atau tidak? Jawabannya adalah tergantung kita itu mendesain satu atau beberapa basis data kan gitu. Ya. Kenapa? Karena belum tentu suatu institusi itu cuma butuh satu basis data. Bisa jadi suatu institusi itu ya memang butuh banyak basis data. Ya. Misalnya akademik, akademik bisa aja terdiri dari multi basis data. Toko online bisa saja terdiri dari lebih dari satu basis data. Tidak ada yang mengharuskan bahwa toko online itu hanya boleh satu basis data, nggak ada. Ya. Jadi ketika kita menghasilkan IR yang lebih dari satu basis data, apakah IR-nya salah? Belum tentu. Ya, IR itu kan penggambaran secara konseptual data-data di suatu organisasi atau suatu institusi itu seperti apa sih strukturnya gitu ya. Justru dengan melihat bahwa oke, saya bisa menghasilkan dua klaster data, di mana saat klaster satu dengan klaster yang dua itu ternyata tidak terhubung atau alias putus. Maka dari situ IR menghasilkan bahwa kita punya dua basis data. Ya. Nah, hubungan relasi dalam suatu basis data itu sendiri ada beberapa tipe. Ini ya. Jadi ketika kita berhasil menyusun hubungan antara dalam satu basis data, ya dalam satu basis data itu terdiri dari beberapa jenis hubungan, ya atau relasi. Yang pertama adalah one to many. Ya, one to many. Artinya satu tuple di entitas X itu bisa menemukan banyak
data di entitas Y gitu ya. Jadi entitas X one to many ke Y, maka dapat dikatakan 1 di X itu bisa kita jumpai untuk multi di Y. Ya. Sementara kalau yang tepat pemetaan satu-satu itu adalah relasi one to one. Kemudian ada juga relasi yang banyak di X, banyak juga di Y. Dikenal juga dengan many to many. Ya, many to many. Ya. Kemudian yang unary, gabungan, dan enary, negasinya. Ya. Nah, sekarang pukul 2 ya. Begitu kira-kira materi kita kali ini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kita punya waktu diskusi sekitar 10 menit ya. 14 menit. Silahkan. Pak, untuk gabungan tadi gimana ya Pak? Unary sama N. Unary itu maksudnya adalah seperti apa namanya, one to many, ya. Tetapi dia merupakan penggabungan atau union begitu, atau lebih tepatnya relasinya itu menggambarkan bahwa satu di sisi kiri, ya. Kalau one to many kan bisa dijumpai banyak gitu ya. Banyak di sisi kanan, tapi ini kan berbeda-beda ini. Berbeda-beda. Nah, kalau banyak di sisi kanan tapi dia digabungkan, nah itu yang unary. Ya. Digabungkan. Jadi bentar saya cari contohnya di slide-nya ada. Kok nggak buka? Jadi menggabungkan ya. Nah, biasanya ini akan menghasilkan contohnya itu adalah mahasiswa misalnya. Jadi di mahasiswa ya. Mahasiswa misalnya sekelompok gitu ya. Mahasiswa sekelompok dengan siapa gitu ya. Jadi satu mahasiswa satu kelompok di sini ya. Maka banyak mahasiswa yang lain. Mahasiswa X, mahasiswa Y, mahasiswa Z gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya dia dalam satu entitas juga. Kalau kita implementasikan dia jadinya ya ke mahasiswa juga gitu. Ya, ke mahasiswa juga. Jadi ini contoh yang unary. Contohnya misalnya adalah kelompok ini atau mungkin seperti di sekolah apa namanya kedinasan ya. Sekolah kedinasan ada adik asuh atau kakak asuh gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi misalnya adalah
Atau ospek ya, ospek itu biasanya ada itu kan, ada. Tapi kalau ospek beda lagi ya posisinya ya. Tapi bisa juga ya, bisa juga. Jadi contohnya adalah kakak asuh ya, kakak asuh. Nah, jadi di tabel mahasiswa itu punya relasi gitu ya, asuh lah gitu ya. Atau adik asuh nih, adik asuh. Ya, adik asuh. Ya, relasi adik asuh. Relasi adik asuh ini kemana? Sebenarnya kan ke mahasiswa juga. Kenapa? Karena adik asuhnya kan mahasiswa juga. Gitu. Relasi adik asuh nih. Nah, ini one to many, ini bisa one to many. Ya, one to many. Ya. Tapi dia ya bergabung gitu. Ya. Itu contohnya. Kalau di ospek mungkin nggak tepat ya kalau karena biasanya kalau di ospek itu kan bisa ya, bisa juga ya. Kalau di ospek bisa juga itu. Selama dia bukan panitia ya. Kalau dia statusnya panitia itu sudah beda apa namanya? Jadinya one to many biasa gitu. Bisa jadi one to many. Kenapa? Karena atributnya berbeda. Ya. Atributnya berbeda. Saya belum bisa buka slide-nya ya yang ada tabelnya. Oke, ada lagi? Kalau yang energinya, Pak? Kalau yang energinya itu adalah negasinya, ya, negasinya dari Yunari. Bukan. Kalau Yunari itu one to many. Nah, kalau enarinya itu negasinya artinya negasi satunya. Negasi satunya itu adalah non, jadinya yang mendekati yang ini, ya, many to many, ya, enarinya. Negasinya dari one to many, jadi many to many. Tapi dia bisa berpeluang many to one ya. Yang Yunari ini bisa berpeluang many to one. Gitu. Tapi yang dilihat kan sebenarnya one to many ini juga bisa one to one. Tetapi kan kita lihat kenapa disebut many ya karena dia bisa lebih dari satu kan gitu. Kalau maksimal satu ya di sini. Jadi yang dilihat adalah maksimalnya. Kalau unary itu adalah one to many tetapi dia bergabung dari sisi atribut ya. Kalau enary yaitu ini one to many. One to many jadi sifatnya yang ini, cuma dia ketika diimplementasikan itu dia yang bentuknya seperti ini. Nah, datanya contohnya apa ya? Mungkin kalau adik asuh di sini kan kakak asuhnya tunggal, ya kakak asuhnya tunggal. Kalau di sini banyak, di sini juga banyak. Mungkin seperti ini ya, apa namanya, lawan gitu ya, lawan seperti pertandingan voli misalnya counterpart ya atau counterpart gitu ya, itu bisa. Atau kalau apa namanya kolaboratif review misalnya gitu ya, jadi saling tandemnya banyak multi itu ya. Kalau di data yang mahasiswa ya.
Kalau yang mata kuliah, nah ini kalau mata kuliah mungkin baru bisa yang NRI gitu ya. Mata kuliah jadi dosen dan mahasiswa gitu ya. Di suatu atau di jadwal ya, di jadwal itu bisa dosen dan mahasiswa. Nanti direlasikan itu menjadi NRI ya. Jadi mungkin di sini adalah dosen, di sini mahasiswa, kemudian bukan dosen mahasiswa ya. Mata kuliah oh kelas ya, kelas. Kelas ini kan sebentar. Kelas kita breakdown relasinya dengan ya, kelas dengan jadwal ya. Kelas dengan jadwal. Ini bisa nih. Ya, kelas dengan jadwal bisa NRI gitu ya. Tapi jangan-jangan dia many to many nih sebentar. Oh, salah saya. Relasi kelas ya, relasi kelas saya maksudnya. Jadi relasi kelas itu menggabungkan jadi relasi NRI karena kalau kelas itu bukan entitas. Ya, kelas itu bukan entitas, tapi kelas itu adalah relasi. Gitu ya. Kelas itu adalah relasi. Jadi kelas itu adalah relasi antara mata kuliah dengan dosen. Jadi ketika suatu dosen mengampu mata kuliah terdiri dari multi kelas, gitu ya. Maka kelas ini karena di relasi itu juga boleh punya atribut. Ya, di relasi itu boleh punya atribut. Tidak ada yang mengharuskan relasi itu nggak punya atribut ya. Relasi itu juga boleh punya atribut. Dan relasi yang seperti ini biasanya diwujudkan di model relasional dalam bentuk tabel. Ya. Jadi enari dan unary enari ini biasanya diwujudkan dalam bentuk tabel di relasional. Gitu. Sementara kalau yang ordinary seperti ini, kecuali juga ini ya, yang many to many ini juga biasanya diwujudkan dalam bentuk tabel. Yang ini yang biasanya tidak diwujudkan dalam bentuk tabel. Gitu. Oke, ada lagi? Satu menit lagi. Pak, kalau weak entity seperti jadwal itu bisa disebut sebagai atribut dari mata kuliah gitu nggak? Gimana? Kan weak entity contohnya jadwal tadi di yang halaman 2 kalau nggak salah. Weak entity. Ya itu kan weak entity contohnya kan jadwal itu. Nah itu Weekend gimana? weak Oh iya, entity. oh iya. Nah itu kalau saya sebut jadwal sebagai atribut dari mata kuliah gimana? Salah satu atribut. Kalau jadwal itu disebut sebagai atribut dari mata kuliah, boleh-boleh saja. Ya. Jadi dari atribut, nah ini ya. Jadi atribut itu kan boleh yang komposit berupa hierarki maupun subatribut. Ya kan? Jadi kalau yang contoh lain itu adalah apa namanya? Waktu misalnya.
waktu itu bisa saja kita diimplementasinya bisa berupa tabel kan, bisa berupa tabel sendiri gitu ya, itu atau didesain relasionalnya juga bisa berupa seperti entitas, tapi sebenarnya dia adalah bisa juga jadi atribut yang lain. Kemudian ada ini karakteristik ini, ya. Karakteristik ini awalnya bisa berupa atribut dari suatu entitas seperti keluarga. Ya. Keluarga kan secara konseptual dia adalah atribut. Dosen punya atribut keluarga, tapi keluarga ini kita jabarkan kan. Jabarkan bisa menjadi dua entitas. Anak, kemudian entitas pasangan. Kemudian ada entitas ortu. Ya kan? Tuh. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa bisa saja wali kan. Ada ortu juga, ada keluarga juga ya. Gitu. Nah, dosen juga bisa lagi dijabarkan yang lain, misalnya adalah pendidikan. Ya, pendidikan tadinya sebagai atribut tapi dijabarkan, diturunkan. Jadi adalah biasanya bertipe karakteristik. Jadi karakteristik ini awalnya biasanya berupa atribut, terus diturunkan atau dijabarkan menjadi dia entitas. Gitu. Ya. Nah, jadwal itu bisa dia diturunkan dari tergantung isinya ya, tergantung jadwal seperti apa yang dimaksud gitu. Kalau jadwal yang maksud itu adalah jadwal tidak hanya sekedar jadwal mata kuliah, tapi jadwal juga termasuk jadwal dosennya, kan saya sampaikan tadi, jadwal dosen atau jadwal mahasiswa atau jadwal mata kuliah, maka dia itu adalah dependen, tergantung dia jadwal siapa yang dimaksud. Gitu. Oke, ada lagi? Nah, sebenarnya yang cukup tricky di IR itu adalah yang ini. Ini ya. Cukup tricky di IR adalah ini. Atribut yang jenis konsep ya, turunan. Ya. Konsep turunan ini. Ketika orang melakukan desain IR, tapi dia seorang DBA relasional, dia akan cenderung untuk tidak memuat ini, memuat atribut ini, gitu ya. Nah, tidak memuat atribut ini. Sementara perlu kita ingat bahwa IR ini kan kita deliver ke user, ke atas. Ya. Ketika suatu atribut itu hilang atau tidak ada dalam suatu database, maka itu bisa artinya tidak ada penjelasan begitu ya. Tidak ada cara di IR itu menjelaskan kenapa suatu data itu tidak ada. Ya, kenapa suatu data itu tidak ada? Tidak ada cara untuk kita menjelaskan. Ya. Tetapi kita bisa menjelaskan dari mana data itu. Ya, di IR itu bisa menjelaskan dari mana data itu, yaitu dengan melihat relasi dan atribut dan jenis-jenis atributnya gitu ya. Itu kita bisa menunjukkan hubungannya. Jadi tipe independen, dependen, karakteristik, lalu jenis-jenis atributnya gitu ya. Itu bisa yang ada itu bisa dijelaskan. Tetapi yang tidak ada tidak bisa dijelaskan kenapa dia tidak ada. Dan ini yang sering dilupakan gitu ya. Tetapi bagi yang suka IR, ya yang suka IR, itu akan cenderung banyak data-data konseptualnya.
Ya, banyak data-data konseptualnya. Nah, biasanya perdebatan antara relasional dengan IR itu juga terjadi di sini nih. Gitu. Ya, jadi kalau rekan-rekan misalnya menelaah, biasanya kan rancangan basis data Pemda gitu, pemerintahan itu biasanya kan IR ya, dalam bentuk IR. Nah, itu akan banyak yang data-data yang konseptualis seperti ini. Nah, masalahnya kadang-kadang orang yang membaca atau mereviewnya itu dari sudut pandang relasional. Terus dikritik habis-habisan atribut ini gitu. Ya, dikritik habis-habisan atribut ini. Nah, itu yang menurut saya itu adalah karena kita lupa bahwa IR itu adalah ditujukan bagi user atau bagi pemilik data, bukan untuk diimplementasikan. Ya. Demikian juga dengan yang hierarki nih. Hierarki dan subatribut ini. Ya. Jadi bagi relasional ini cenderung akan diminta menjadi entitas. Bagi relasional cenderung diminta menjadi entitas. Padahal di relasional itu nggak salah gitu ya. Membuat atribut itu seperti ini. Ini sayang kalau saya hapus ya. Ada saya hapus nggak apa-apa deh. Jadi nggak membuat atribut seperti ini itu nggak masalah gitu. Boleh-boleh saja menggambar atribut itu seperti ini. Ya. Nah, cuma bagi orang relasional ini akan menjadi sulit. Gimana caranya nih bikin relasionalnya kalau kayak gini kan? Gimana caranya gitu ya? Kan susah gitu ya. Membuat simbol seperti ini. Jadi digambar atribut, atributnya punya atribut gitu ya. Terus gimana caranya bikin tabelnya nih? Nah. Sekali lagi kan IR itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk relasional. Boleh hierarki, boleh network, kan gitu. Ya, jadi ketika dia menggambarkan dalam bentuk hierarki seperti ini, ya itu menjadi tantangan tersendiri bagi relasional. Gimana caranya mengimplementasikan? Tapi bagi orang yang pakai model hierarki ya gampang-gampang saja. Oh ini sudah hierarki, sudah jadi hierarkinya, mudah diimplementasikan gitu kan. Tapi bagi orang relasional ini gimana nih? Ya berarti kan harus dilakukan istilahnya dekomposisi dulu gitu ya. Jadi ketika kita mendesain relasionalnya ya harus melakukan dekomposisi, melihat fungsional dependensi di antara atribut ini, lalu nanti dihasilkanlah entah itu 2 atau 3 entitas baru gitu. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Secara umum sih saya mengajak rekan-rekan untuk mari kita memposisikan dengan baik IR itu kapan dan di mana digunakan gitu ya. Jadi kenapa? Karena sering sekali saya melihat tulisan gitu ya, terutama komentar-komentar di blog gitu ya, yang kadang cenderung mendiskreditkan IR dengan atau mengadu gitu ya, membandingkan IR dengan relasional. Padahal layernya berbeda di sini. Jadi relasional kita pakai ketika kita bicara masalah implementasi model, dan IR itu kita gunakan ketika kita bicara konsep data gitu. Jadi dua hal ini itu tidak seperti gampangannya gini, seperti MOU versus PKS ya. Jadi Memorandum of Understanding, apa ya bahasa Indonesianya ya? Dengan perjanjian kerjasama gitu. Ya. Itu adalah dua dokumen yang berbeda tujuan, berbeda bentuk, berbeda fungsi gitu ya. Jadi tidak bisa kita katakan loh, sudah punya MOU kok bikin PKS, atau sudah punya PKS kok bikin MOU. Kadang-kadang dua-duanya ini bisa dibuat dan bisa sejalan. Begitu juga dengan IR dan relasional.
akan sangat bagus sekali kalau kita punya kedua-duanya. IR untuk bos-bos, relasional untuk DBA, untuk programmer, gitu ya. Sementara para manajer non IT kita kasih yang IR, ya. Jadi misalnya bisa nggak saya mendapatkan data usia mahasiswa? Oh bisa. Kenapa? Karena ada, gitu. Di IR itu ada. Jadi rektor tahu, oh di database akademik itu ada usia mahasiswa. Berarti bisa dong saya mencari siapa yang mahasiswanya termuda. Bisa, gitu. Ya kan? Tapi orang di BA ditanya, ada nggak atribut usia? Oh, nggak ada. Gitu. Ya. Tapi dari sisi atas, atribut atau data usia itu ada. Gitu. Atribut lulus tercepat itu ada. Atribut IPK tertinggi itu ada. Gitu ya. Tapi nggak ada data atau atribut IPK tertinggi beneran di basis datanya. Jadi kalau diubah-ubah basis datanya nggak ketemu itu IPK tertinggi. Ya. Tapi bagi rektor dikasih tahu untuk setiap kelulusan itu ada data IPK rata-rata, IPK tertinggi, lulus tercepat, masa studi terpendek, gitu ya. Mahasiswa dengan usia lulusan dengan usia termuda, mahasiswa dengan lulusan usia tertua, gitu. Ya, itu dari sisi atas, ya. Nah, jadi sekali lagi kita jangan memperdebatkan itu, jangan memperdebatkan, loh kenapa itu dibuat di IR? Ya karena di IR itu penting untuk menyajikan ke kalangan atas. Kalau kita tidak muat di situ, ya tidak kita tulis di situ bahwa ada usia, ya bagi pengguna berarti mereka menganggap nggak ada data itu, gitu. Nggak ada data itu. Atau dengan kata lain mereka akan bilang, oh berarti basis datanya nggak lengkap. Kenapa? Nggak ada data usia. Padahal saya butuhnya itu, gitu. Loh kan ada data tanggal lahir, berarti saya harus ngitung lagi dong. Nah, saya maunya usia bukan tanggal lahir, gitu kan? Apalagi kalau yang diminta, saya maunya rata-rata usia. Masa kita download semua tanggal lahir mahasiswa hitung manual kan nggak mau gitu ya. Jadi posisinya di situ. Tapi di kalangan DBA dia tidak akan mengimplementasikan atribut usia, gitu ya. Begitu juga dengan yang komposit ini. Oke, mungkin begitu materi kita kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita lanjutkan di sesi hari Sabtu. Mudah-mudahan tidak ada halangan jadwal ya. Untuk rekaman nanti saya share di Google Classroom. Begitu juga yang jam boardnya juga ada di Google Classroom. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih.